terkadang lelah itu akan hilang ketika bahwa ini ibadah, bagian ibadah loh. Betul, Itu bukannya betul. sholat begitu kan. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata hati kita dimanapun berada, sore hari ini di tengah hujan yang berkah insya Allah kita akan ngopi dalam konteks ngobrol perkara iman. Yang alhamdulillah sore hari ini kita sudah ditemani seorang narasumber yang mana beliau adalah sosok pengusaha muda yang mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan banyak manfaatnya. Namun sebelum kita bincang-bincang, kembali saya ingatkan untuk teman-teman dimanapun Anda berada untuk like, subscribe, dan komen untuk membagikan channel ini ke teman-teman atau saudara-saudara yang lain agar channel ini semakin bermanfaat buat yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana keluarga, sehat bro? Sehat. Gimana? Gimana, sehat juga? Alhamdulillahirobbilalamin, kita dalam keadaan sehat ini bro. Betul. Gimana kesibukan sekarang? Sepertinya udah mulai sibuk banget ini sekarang kayaknya. Ya, jadi kita masih tetap bertahan ya. Masih bisnis. Masih ngejalanin bisnis properti. Properti bro? Ya, masih. Alhamdulillah. Sempat kemarin kan ketika pandemi kita lumayan berat ya. Turun ya, lumayan ya. Lumayan berat. Terus buat bangkit kembali itu kita butuh waktu, butuh proses. Untungnya kita dengan teman-teman mampu melewatinya alhamdulillah. Dan sekarang mulai coba kita perlahan-lahan mulai coba bangkit lagi lah. Ya, ini gimana perkembangan perumahan setelah ya mungkin 2 tahun lah setelah pandemi ini kayaknya sudah mulai agak berkurang ini. Apakah sudah ada signifikan peningkatan atau Ya, gimana? memang kalau di properti ketika pandemi kemarin ini ya, melanda di negara kita, itu permintaan rumah atau unit pembelian lumayan turun drastis ya, betul ya. Betul. Artinya memang kondisi tidak bisa kita pungkiri ekonomi ini, kami pun mau mendapatkan dampak yang lumayan berat ya. Tapi ya tetap bertahan juga loh bro. Tapi karyawan bisa tetap digaji ya bro ya? Karena kan ini posisinya ketika mereka bekerja kan mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya, maka ya sangat miris sekali ketika melihat wah kemarin lihat banyak perusahaan-perusahaan besar itu yang pemecatan karyawan atau pengurangan karyawan. Ini kalau di segi bro sendiri gimana? Ya, jadi ketika awal-awal pandemi kita belum kepikiran ya untuk langsung meloncat. Pertama kita lihat dulu kesiapan kondisi keuangan di perusahaan kita. Iya betul. Yang kedua kita lakukan komunikasi, kepada teman-teman yang tergabung di bisnis kita. Kita komunikasi, artinya resiko-resiko ya, resiko yang paling tinggi seperti apa, jadi resiko yang paling sedangnya apa dan resiko paling rendahnya apa, sehingga apabila pun memang kemarin dahsyatnya dampak dari pandemi itu pada risiko yang paling tinggi, kita udah punya kesepakatan. Ya kan memang ketika ekonomi sudah mulai kita optimis ya, di awal tahun 2021 kemarin, kita putuskan untuk tetap berbisnis. Ya memang kita sudah terjun ya, udah memutuskan untuk berbisnis jadi pengusaha ya, kita nggak boleh mundur. Jadi kita sekarang ngembangin bisnis di segmen gas natural gas CNG. Kita masuk ke segmen industri dan horeca gitu deh. Untuk pemasarannya gimana itu sekarang? Wah. Kayaknya udah mulai. Nggak, kalau itu kan memang kita segmen pemasaran pun nggak luas ya. Jadi hanya industri dan horeca aja. Masih dengan jumlah karyawan yang sedikit aja bisa jalan. Tapi masih. Selain itu kayaknya dengar-dengar informasinya ada yang lain nih bro. Banyak informasi dari rekan-rekan atau teman-teman kita yang dulu pernah sama-sama kita berjuangkan, tapi katanya ini udah mulai bangkit dari. Enggak. Kita planning ada, tapi di tahun 2021 belum ada tambahan lagi. Ya kalau kita kan sebagai sebagai wira swasta gitu kan,
kita harus pastikan dulu bisnis yang kita rintis itu betul-betul bisa berjalan, bisa menghidupi orang-orang di dalamnya, baru kita berpikir peluang-peluang yang lain. Betul. Jadi setelah kita udah tahu nih apa-apa usaha yang memang dijalani nih sama ente nih bro. Jadi kita mau sedikit nih tanya-tanya. Boleh. Ya, dari sisi keagamaan, tentunya seorang pemimpin itu punya apa bro? Pemimpin yang mana nih? Pemimpin juga kan? Oh iya. Maksudnya pemimpin dalam keluarga kita pemimpin. Iya kan? Jadi masyarakat kita pemimpin. Kan dalam perusahaan itu kan ada nih kadang-kadang ketika kita memang sosok pemimpin, wah harus marah-marah tiap hari. Waduh. Nah ini kan kalau bicara dalam sisi, wah kalau marah ini kan jadi, wah dosa nih, bawa penyakit hati nih. Gimana kira-kira nih? Ya, kalau gue pribadi ya, kan memang dalam memimpin sebuah perusahaan tentunya karakter memimpin, cara memimpin setiap orang berbeda-beda. Iya, Tapi kalau gue pribadi sih tetap menggunakan tempat dan waktu kapan kita harus marah ya. Ya konyol juga lah, kita nggak ada sebab orang untuk dimarahin, apalagi tim-tim kita sendiri kan. Tapi yang pasti ketegasan tuh perlu. Kenapa? Sebuah bisnis kalau memang ingin berlangsung dengan sehat, maka harus ada sistem dan ketegasan untuk orang-orang yang menjalankannya. Itu sih prinsip kita. Nah ini kan sahabat-sahabat mata hati kita ini kan pengen tahu juga nih bro, ketika kita mengelola sebuah perusahaan itu tentu ada tips-tipsnya gimana supaya marah tapi tetap kelihatan tegas nih bro. Tapi marah itu bukan marah asal-asalan Lu gitu baru kan. kasih duit tuh. Nah Ya sekali lagi bahwa menempatkan diri kapan dan kepada siapa dan di mana ya harus marah. Iya, betul, bro. Tentunya ketika memang ada tim kita yang dalam menjalankan tugas tidak baik, kita lihat sejauh mana tingkat kesalahannya. Jadi kita kembalikan saja kepada sistem. Tentunya memang bekerja itu kan kesepakatan ya antara si pemilik perusahaan dan kepada orang yang bekerja. Iya bro, betul. Tentunya itu sih menurut saya yang paling ini ya, yang paling pas lah kita gunakan dalam mengelola perusahaan kepada teman-teman di lingkungan. Iya bro. Itu sih. Jadi nggak perlu juga kita marah-marah yang Nggak perlu marah tiap hari, nggak perlu kursi, ya. lempar meja gitu. Nanti kena gue undang-undang kekerasan lagi. Iya. Nanti malah masuk penjara lagi. Kan, wah ini. Jenguk. Nah ini juga ada sedikit menarik nih bro. Yeah. Sedikit menarik nih. Ketika kita mengelola sebuah perusahaan nih, ini kan banyak dengan karyawan yang banyak. Maka itu kan punya karakter yang berbeda. Gimana nih? Punya nggak tips buat kita satukan nih visi misinya? Kan penting juga dalam sebuah perusahaan itu membangun image itu supaya kita bisa sama dalam satu visi misi gitu. Gimana nih bro kira-kira? Ya normatif aja sebetulnya kan, membangun sebuah tim itu kita punya visi dan misi dalam perusahaan. Tentunya orang yang terpilih menjadi bagian dari tim kita itu tahu visi kita apa, misinya seperti apa. Iya bro, betul. Nah tentunya itu. Tapi paling nilai lain bahwa kita adakan kegiatan-kegiatan tambahan. Apa nih contohnya mungkin nih, bro? bisa jadi, saya pernah mengadakan juga waktu itu sebelum pandemi ya. Kita ada pengajian rutin tuh. Oh pengajian rutin? Iya, pengajian rutin di sebulan sekali. Kita ajak ustadz gitu kan. Tentunya kan terkadang motivasi dari sisi keimanan itu perlu. Betul, jadi betul. kalau kita sedang jenuh dalam bekerja, tentunya ketika ada motivasi dari sisi kerohanian, ya, dia akan membangkitkan lagi. Ya. Dan Karena kan di situ juga ada ini ya, Bro, ada sisi komitmen dan tanggung jawab yang Iya sangat dong. betul kan. Ya kembali lagi sebetulnya kita bekerja itu ibadah. Jadi kita sebagai pengusaha itu niatnya beribadah buat diri sendiri, keluarga maupun kemanfaatan buat siapapun. Lalu orang bekerja buat anak istrinya pun itu ibadah. Jadi buat ibadah, keluarganya. betul. Betul. Motivasi seperti itulah yang membuat mereka tentu akan semangat terus bekerja, mencari nafkah untuk orang-orang yang mereka hidupi. Tapi untuk saat ini masih tetap itu ya bro ya. Apa itu? Pengajiannya. Nah itu belum mulai lagi. Isi ya nanti ya. Udah mulai. Ya nanti bisa. Siap. Mungkin insya Allah nanti kalau sudah ada waktu nanti insya Allah pandemi ini berakhir, Iya. kita coba atur waktunya lah. Mahal nggak nanti. tapi tarifnya? Wah, kalau soal itu
itu pokoknya kita terbaik-baik. Oh, lah. siap. Silakan di kopi dulu, Bro. Terima Bismillah. kasih. Ini kopi apa nih? Ini kopi asli Lampung, buatan Lampung. Jadi buat teman-teman semua yang mau ngopi, ngopi dulu boleh sebelum kita lanjut obrolan. Bismillah, Bu. Nah, jadi selanjutnya nih, Bro. Impact-nya apa nih ketika kita adakan itu pengajian setiap bulan nih di kantor? Apakah mereka jadi semakin rajin nih kerjanya atau semakin jujur atau gimana nih, Bro? Kira-kira, Bro? Ya, tadi kan udah gue sampaikan dia bahwa sistem dalam perusahaan, peraturan perusahaan tentunya itu yang paling adil kita lakukan untuk antara si pengusaha dan pekerja di dalamnya. Ya, betul, Bro. Nah, tadi yang gue sampaikan bahwa acara pengajian itu hanya menilai tambah. Kalau bicara impact, tentunya kan kalau gue sih mengarahkannya lebih kepada dampak ya, dampak terhadap tingkat ibadah teman tim implementasi dari yang dibahas di dalam. Tapi sekali lagi ya, gue nggak bisa maksakan orang buat sholat tepat waktu gitu loh. Artinya begini, minimal kita sudah memberikan sarana media untuk mereka mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tambahan di bidang agama. Ya, selain pekerjaan yang didapatkan. Tapi sih kalau gue lihat kayak kemarin ada pengaruh juga. Biasanya ajan masih slow-slow aja sih gitu ya, Bro. Ini sudah mulai kelihatan lah. Oh, sudah agak mulai. enak dikit lah deh kan. Ingat Ustadz yang kemarin ngomong. Gitu. Nah, jadi ya hal sederhananya sebetulnya itu. Kalau kita bicara bahwa dampak terhadap bisnis ya lebih baik sih kalau gue tetap pada sistem. Oh, pada porsinya ya, Bro. Pada sistem yang sudah kita sepakati. Tapi kalau ibadah itu lebih kepada personal dia. Kalau juga gue seneng juga dong kalau kita punya tim ibadahnya semangat sama-sama. Ya, betul, Bro. Tentunya akan berbeda nilainya, gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang ketika kita di situ menyatukan sebuah visi ataupun komitmen dalam hal bekerja pun, ketika memang itu jadi sebuah ibadah, maka mereka kan jadi semangat kan gitu. Oh iya, itu landasan ya. Jadi ya termasuk gue juga ya. Iya. Itu terkadang butuh reminder loh. Misalkan kita melangkahkan kaki bekerja buat istri, buat anak, buat orang-orang sekitar kita. Terkadang lelah itu akan hilang ketika bahwa ini ibadah, bagian ibadah loh. Betul, hanya sholat begitu kan. Tapi hal-hal lain yang memberi kemanfaatan untuk orang-orang di sekitar kita, ya orang-orang yang mungkin di lingkungan kita dulu gitu kan, tentunya itu menurut gue sih bagian dari ibadah juga. Iya, betul. Ketika kita melangkahkan, tentunya sholat juga kan kita. Betul. Kita kerja kagak sholat. Nah, ini kan repot juga, Bro. Mau dimarahin lagi nih kan. Wah, bahaya. Jadi ketika kita bekerja, bahwa ketika kita memposisikan bahwa kerja itu adalah sebuah ibadah dan memang itu menjadi pahala, maka mereka akan semakin punya semangat yang lain, betul ya, Bro ya? Betul. Nah, terus apa kira-kira yang mau dilakukan nih selain mengadakan pengajian? Apa ada porsi-porsi lain dari karyawan ataupun dari perusahaan yang sedang antum pimpin? Ini gimana, Bro, kira-kira? Secara kalau yang lebih teknis lagi untuk kegiatan lain belum ada sih, tapi kita memang terus akan pikirkan. Gitu kan. Apalagi memang kita masih fokus pembenahan bisnis ya di masa pandemi ini. Karena lagi goyang ya, Bro ya. Nah, terus, Bro, ada nggak nih pengaruhnya ketika kita sering melakukan kajian rohani untuk teman-teman yang di perusahaan antum dan juga di perusahaan antum nih, Bro? Gimana, Bro, kira-kira? Ya, kalau kita kan bicara lagi kepada personal masing-masing ya. Betul. Kalau bisnis kita sih, perusahaan kita tentunya ada kegiatan-kegiatan yang pada momen tertentu kita memberikan melakukan kegiatan yang punya dampak terhadap lingkungan itu. Tapi kalau lebih kepada personal diri tim kita, dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti rohani tadi itu, kajian-kajian begitu, tentunya dalam menjalankan bisnis tentunya memang sistem itu tidak selamanya menjamin ya. Betul. Minimal dia terbentengi dirinya. Iya.
minimal dia takut melakukan sebuah hal yang itu menjadi dosa bagi dia. Betul bro. Nah itu sih keuntungan Jadi dia- lainnya. Kita sebagai yang punya bisnis nih ya. Iya. Nah itu sebetulnya. Dia mau ngambil ini barang ini Nggak bukan hak ngambil dia. lah maksudnya. Atau Ketika contohnya, dia ingin melakukan- tidak produktif dalam Betul. bisnis usaha, Iya. artinya dia melalaikan kewajiban dia. Ya suka datang telat ini jadi nggak enak hati ini kan gitu. Oh Ya, jadi ya. nggak juga ini kan gitu ya bro. Nah jadi pada prinsipnya bahwasanya ada sedikit perubahan lah. Tentu. Ketika memang kegiatan-kegiatan rohani ataupun pengajian yang diadakan di kantor positif yang Dampak memang positifnya pasti ada. menimbulkan dampak Ya, positif tentunya. dampak bro. positif bagi internal perusahaan maupun lingkungan. Betul bro, betul. Ya, mungkin itu dulu bro. Siap, Obrolan kita sore hari ini mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat Ya. teman-teman kita. Pemirsa, sahabat mata hati kita dimanapun berada, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Bro Rizky, bahwasanya di situ kita dapat banyak mengambil pelajaran. Bahwasanya sebuah sistem, sebuah pekerjaan yang dilakukan pun bisa menjadi sebuah motivasi buat teman-teman di rumah ataupun dimanapun Anda berada juga, bahwasanya perkara ibadah bekerja pun itu seperti yang kita sebutkan ataupun di dalam beberapa keterangan para ulama pun bahwasanya bekerja adalah ibadah. Ibadah yang membawa dampak pada perubahan hidup, membawa dampak pada perilaku, membawa dampak pada perubahan sikap kita, dan juga membawa pada perubahan dalam hal segi kita bekerja, bahwa bekerja adalah ibadah. Dan dalam konteks lain bahwasanya perkara ibadah yang kita lakukan selama ini sholat, puasa itu tentunya menjadi poin utama dalam beragama. Tapi ketika kita bekerja, kita niatkan untuk ibadah dalam kehidupan sehari-hari kita, maka itu pun menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari apa obrolan pada sore hari ini. Kepada sahabat mata hati kita dimanapun Anda berada, demikian. Terima kasih bro. Thank you, Sudah Bro. bisa hadir di sini. Siap. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, bisa Amin. ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi Amin. di momen yang lain bro. Siap. Sahabat mata hati kita dimanapun Anda berada, kita tutup acara pada sore hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.